Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan TKP Tanya Kepada Polisi. Dan tetap masih kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Insya Allah kita segera terhubung dengan Bapak AKP Subroto SHMH. Beliau adalah Kasat Binmas Polres Wonogiri yang nanti kita akan mendapatkan informasi terkait program-program yang ada di Polres Wonogiri terkini. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Broto. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini Pak Broto. Alhamdulillah, walaupun habis kena COVID, insya Allah sehat. Alhamdulillah, iya baik. Gimana? Ya, boleh diceritakan ini Pak, kabar di wilayah hukum Polres Wonogiri, apa saja ini kegiatan di awal-awal 2021 ini? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk Polres Wonogiri ada beberapa kegiatan untuk melawan COVID. Salah satunya adalah pembentukan kampung COVID, itu dari 294 kampung sudah disiagakan untuk minimal satu desa, satu kampung COVID. Kemudian ada satu desa yang masuk zona merah yang berkaitan dengan PPKM Mikro, yaitu untuk Kecamatan Kota dan Kecamatan Selogiri. Sampai di sini? Ya, jadi 294 kampung COVID ini yang disiagakan ya? Iya, betul. Ya, kemudian bagaimana ini cara memanajemen sebegitu banyak luas dengan titik-titik yang menyebar di wilayah hukum Polres Wonogiri ini dari Polres Wonogiri personilnya? Ya, jadi begini untuk teknisnya, masing-masing Kapolsek untuk membentuk satu desa, nanti rencana satu kampung siaga yang dianggap bahwa situ ada penyebaran COVID-19. Kemudian untuk program-programnya adalah mulai dari 3M, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan secara rutin setiap akan melakukan kegiatan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kampung COVID itu adalah himbauan-himbauan mulai dari sosialisasi 3M, kemudian untuk kegiatan 3T-nya, tracing, testing, dan treatment. Tracking adalah melacak siapa yang kena, kemudian testingnya adalah kami tes dengan berbagai macam, mungkin menggunakan antigen dan sebagainya. Kemudian untuk treatmentnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, menyampaikan dengan cara supaya bagaimana supaya penyembuhan COVID, supaya tidak menular kepada orang lain dan sebagainya. Mungkin itu? Ya, baik. Ini kan banyak peristiwa tentunya ya di 2020, 2021. Nah, kemudian bagaimana cara mensikapi ini dari pihak Polres Wonogiri terkait dengan kan kita juga harus jaga jarak begitu dan menghindari kerumunan. Nah, sedangkan tugas yang bersifat keamanan kan harus tetap dijalankan. Bagaimana untuk keadaan keamanan di akhir-akhir ini? Jadi begini, kami sudah koordinasi dengan stakeholder yang lain, TNI, Polri maupun kecamatan maupun kabupaten, itu melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi justisi. Operasi justisi sudah kami sebar setiap hari, masing-masing polsek itu melaksanakan kegiatan operasi justisi. Ditambah dengan kegiatan Polres yang gabungan dengan Kodim. Kami lakukan secara intensif, setiap hari kita laksanakan. Kemudian dalam 10 hari ini kami selalu intensif pembagian masker yang kita anggap di situ adalah rawan dengan kerumunan. Kami lakukan pembagian masker. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat kerumunan, kami berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kegiatan kerumunan massa. Apabila dilaksanakan oleh masyarakat, maka tugas kami adalah membubarkan kegiatan massa yang berkaitan dengan kerumunan massa. Mungkin itu? Ya.
Ini kan pasti banyak fenomenanya ya, karena mesti ada yang punya hajat begitu. Mulai dari pernikahan atau yang lainnya. Ini bagaimana mencikapi, apakah ada juga petugas yang memantau di lapangan, sidak atau bagaimana untuk memastikan bahwa tidak ada klaster baru setelah acaranya begitu? Ya, jadi untuk apabila ada masyarakat yang akan melaksanakan hajatan, sejauh ini yang berkaitan dengan kerumunan massa tidak diperbolehkan. Tetapi kami ulangi, tetapi apabila itu adalah ijab kabul, kami sudah menyampaikan untuk ijab kabul tidak boleh melebihi dari batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin hanya keluarga si perempuan dan si laki-laki saja yang bisa mengikuti. Itu tidak boleh lebih dari 20 orang. Ya. Petunjuknya berapa sih Pak untuk hajatan begitu ijab kabul sampai di makan-makannya begitu? Ada berapa orang yang harus ditetapi itu? Apa 100 atau 50 atau berapa? 20. Jadi untuk kegiatan ijab kabul tidak melebihi dari 20 atau 20. Kalau kapasitas ruangannya kecil itu menyesuaikan. Kalau seandainya ruangannya kecil itu juga tidak boleh melebihi dari 50% dari ruangan. Artinya biasanya ruangan itu digunakan untuk umpamanya orang 10, itu maksimal hanya 5 orang. Jadi menyesuaikan dengan situasi ruangan dalam pelaksanaan kegiatan ijab kabul. Ya. Sementara untuk sampai saat ini bagaimana? Apakah semua sudah ditetapi oleh pihak-pihak yang punya hajat atau ada pernah peristiwa yang pelanggaran begitu? Ya, jadi kebetulan kami juga mantan Kapolsek Ngadirejo, Bapak. Oh, iya. Kami sampaikan untuk kegiatan yang di wilayah, memang ada beberapa masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan. Tetapi dengan intensitas kita terjun ke wilayah, sehingga kegiatan itu tidak jadi dilaksanakan. Artinya kalau masih ada yang nyolong-nyolong, bahasa Jawa nyolong-nyolong, kemudian kami lakukan upaya pembubaran, ya alhamdulillah tidak ada kendala. Artinya masyarakat menerimanya. Ya, baik. Kemudian untuk aktivitas yang tidak bisa terhindarkan lagi nih Pak, untuk yang meninggal misalkan, itu kan pasti ada yang takziah dan lain sebagainya. Bagaimana pengaturannya? Jadi untuk takziah sejauh ini masyarakat juga sudah memahami untuk takziah bahwa takziah saat ini adalah situasi yang tidak memungkinkan, situasi yang tidak mendukung, sehingga pelaksanaan takziah orang yang meninggal itu secara ya cepat, air mengalir, jadi tidak ada yang berhenti secara lama dan sebagainya. Itu rata-rata masyarakat Wonogiri sudah memahami hal itu. Ya, baik. Ada berapa tempat konsentrasi yang disediakan oleh pemerintah ya? Dalam hal ini tentunya pihak kepolisian pasti digandeng, diajak untuk juga rembukan. Kalau di Wonogiri ada berapa tempat untuk penampungan isolasi mandiri atau isolasi yang disediakan oleh pemerintah begitu? Kalau jumlah pastinya karena kami juga belum begitu koordinasi lebih intensif. Itu ada beberapa hal, salah satunya adalah RSUD Wonogiri. Itu ada bangsal yang khusus untuk COVID, kemudian untuk Medika juga ada bangsal khusus untuk COVID. Kemudian apabila melebihi kapasitas dari rumah sakit itu ada disediakan di gedung PGRI, gedung PGRI Wonogiri. Ya, sampai saat ini tingkat huniannya berapa persen ini Pak Broto? Jadi untuk hunian yang di RSUD itu ya juga belum penuh, belum full. Di Medika Mulia yang sekarang namanya sudah diganti Hermina itu juga tidak full. Kemudian sejauh ini di PGRI, gedung PGRI negatif, tidak ada isolasi mandiri di sana. Ya. Dari sekian jabaran wilayah yang ada di Wonogiri, di daerah mana yang paling parah begitu, bisa dikatakan yang paling dominan? Kalau diklasifikasikan dalam zona, itu sebenarnya kalau di Wonogiri jadikan klaster ataupun zona merah tidak ada. Tetapi kalau sedikit-sedikit ya mungkin oranye ataupun kuning menuju oranye itu ada wilayah kota. Oh, kota. Wilayah kecamatan Kota Wonogiri. Ya.
Kemudian bagaimana situasi perkembangan pelayanan terhadap publik ini di kantor untuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat? Nah, jadi untuk pelayanan di kantor kepolisian, baik itu di Polsek maupun Polres, itu dengan segala macam pelayanan, baik itu pembuatan SIM, perpanjangan STNK, pembuatan SKCK dan sebagainya, itu mengedepankan dan diwajibkan untuk prokes, protokol kesehatan dianjurkan dan diwajibkan. Ya, apakah ada pembatasan jumlah satu hari 100 atau 50 begitu untuk masyarakat yang membutuhkan layanan ke sana atau Ya, bagaimana? sejauh ini masyarakat Wonogiri ya kalau memang semuanya membuat ataupun semuanya yang membuat itu hari itu pelaksanaan pembuatannya tidak ada pembatasan, artinya belum memenuhi batas-batas yang mungkin melebihi batas melanggar prokes dan sebagainya. Ya, ya. Kemudian kembali ke kampung tadi ya, apakah apa yang dilakukan kalau sudah dibentuk sebuah kampung ini begitu hariannya boleh diceritakan apa saja program-program yang di sana? Ya, jadi ya, program-program yang dilaksanakan oleh Kampung COVID itu senantiasa petugas atau perangkat desa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan 3M maupun 3T tadi. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap penekanan pada perilaku kehidupan baru ya untuk menjaga Ya, kebersihan, betul. menjaga jarak dan juga bagaimana agar terhindar dari penyebaran itu. Kemudian apakah juga untuk siskamling begitu kan tentunya harus tetap dipertahankan. Apakah ini juga ada pembinaan khusus terkait dengan kerumunan massa? Ya. Jadi untuk kegiatan poskamling ini tetap dilaksanakan, tetapi terbatas orangnya. Artinya kalau memang di poskamling itu kecil posnya, secara otomatis orangnya tidak boleh banyak-banyak. Artinya menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Kami sudah menghimbau kepada warga masyarakat Wonogiri untuk kegiatan poskamling tetap dilaksanakan, tetapi protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ya. Sepanjang hampir 1 tahun ini, bagaimana tingkat kejadian peristiwa yang ada di sana, Pak Broto? Jadi untuk yang terpapar COVID, memang sejauh ini ada. Namun demikian untuk peningkatan rasanya tidak ada peningkatan secara signifikan, tidak ada. Namun demikian tetap ada 1212. Jadi tidak ada KLB, kejadian luar biasa yang satu hari meningkat sekian, tidak ada. Ya, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, baik. Tetap yang terbaik kita doakan untuk semuanya ini ya. Dan Amin, untuk insyaallah. tingkat peristiwa kejadian kriminal, maksud saya, apakah pandemi ini mempengaruhi tertekan atau bahkan meningkat atau bagaimana? Nah, jadi untuk kejadian tindak pidana di Wonogiri selama pandemi COVID mengalami penurunan. Penurunan ya? Cenderung mengalami penurunan terkait dengan tindak pidana yang berat itu bahkan cenderung tidak ada. Ya alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan COVID ini membawa membawa para pelaku kejahatan itu sadar. Ya, Demikian. Teredukasi karena peristiwa global ini ya. Ya insya Allah moga-moga. Ya. Ya, kemudian kondisi dari personil itu sendiri, apakah ada juga semacam ya setiap berapa waktu sekali harus ada tes begitu, karena kan yang personil harus jelajah di beberapa wilayah begitu. Bagaimana ini, Pak? Jadi untuk programnya Bapak Kapolres itu semua personil nantinya akan di swab antigen. Kemudian untuk para pelaku terutama Babin Kaptibmas, kemudian pejabat utama Polres, semuanya sudah ada pelaksanaan kegiatan swab antigen. Ya, itu dilakukan secara berkala berapa waktu sekali itu? Mungkin ya tidak secara berkala, tetapi gitu. melihat situasi. Artinya apa? Kalau seandainya ada indikasi anggota sudah mulai adem panas, mumet-mumet dan sebagainya, pimpinan mengambil
bijaksana untuk yang mumet-mumet dan sebagainya itu langsung dilaksanakan kegiatan swab antigen. Ya, baik. Dan tentunya Sa, ini banyak pihak yang digandeng ya. Tadi ada kerjasama dengan pihak TNI dan lain sebagainya. Nah, untuk ketersediaan apa ya, semacam alat-alat juga gitu dari pihak rumah sakit atau dari pihak medis begitu, apakah untuk secara umum Wonogiri bisa mencakup atau dalam keadaan kekurangan atau bagaimana? Kalau dari pantauan kepolisian? Alhamdulillah hasil pantauan kami secara kasat mata kami, jadi tidak secara data tapi secara kasat mata kami memang baik tenaga medis maupun peralatannya alhamdulillah mencukupi, artinya mampu untuk merawat apabila ada orang-orang yang terpapar COVID. Ya. Juga termasuk untuk pelayanan yang ada di rumah sakit untuk kamar-kamar dan sebagainya masih bisa mengcover atau bagaimana? Nah, alhamdulillah sejauh ini masih bisa mengcover, mudah-mudahan ya cukup ini aja, jangan tambah-tambah lagi. Gitu. Ya. Bagaimana untuk kedepannya dari pihak Polres Wonogiri untuk bisa agar tidak bertambah ini, apakah ada terobosan-terobosan khusus yang dilakukan? Jadi untuk program ini supaya menekan angka COVID supaya tidak naik terus, Bapak Kapolres telah memberikan draft-draft terkait dengan penekanan penyebaran COVID. Salah satunya adalah pembentukan posko PPKM skala mikro. Itu ada 3 pos yang disediakan, yaitu di Selogiri, di Kaliancar, kemudian di kota ada 2. Ya. Pos itu bagaimana operasionalnya? Apakah memang dioperasionalkan sendiri oleh pihak kepolisian atau menggandeng unsur-unsur lain? Jadi untuk pelaksanaan posko PPKM itu menggandeng instansi samping, yaitu dari TNI, kemudian kesehatan, kemudian juga dari perangkat desa, dalam hal ini Linmas atau gugus tugas. Ya, berarti semua komponen digerakkan untuk mensinergi bersama begitu ya Pak Broto ya? Ya. Ya. Kemudian ini kita kan tidak menutup kemungkinan karena situasi geografis Wonogiri sedemikian rupa, seperti yang kita dapatkan kabar di beberapa titik tentang bencana mulai hujan mengakibatkan banjir dan lain sebagainya, potensi-potensi ke depan bencana, bagaimana antisipasinya kalau dari Wonogiri? Ya, alhamdulillah untuk kesiapan bencana kami sudah fit untuk melaksanakan antisipasi. Tetapi alhamdulillah juga bahwa sampai hari ini tidak ada bencana yang mengakibatkan mengungsi dan sebagainya, tidak ada. Hanya beberapa titik saja insiden kecil, ya mungkin waktu itu ada angin sedikit, tapi tidak mengalami kerusakan pada rumah, hanya di pinggir-pinggir jalan itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, tumbang semua. Ya. Kalau dari segi wilayah geografis, daerah mana yang patut diwaspadai Pak untuk diantisipasi? Daerah mana itu? Jadi untuk berkaitan dengan longsor ataupun curah hujan tinggi mengakibatkan banjir, itu yang masuk kriteria kami untuk pantauan adalah Kecamatan Tirtomoyo. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada bencana alam yang mengakibatkan warga mengungsi. Ya. Tirtomoyo ya. Dan untuk antisipasinya, apakah di sana ada pos pantau atau bagaimana? Jadi untuk wilayah-wilayah yang terindikasi rawan banjir, rawan longsor, itu sudah dibentuk yang namanya Sibat dari desa, kemudian dibantu oleh Babin Kaptimas dan Babinsa. Siba, ini singkatan apa nih Pak? Sibat itu sejenis, pokoknya kalau singkatannya kurang begitu paham, tetapi tugas tanggung jawabnya adalah semacam SAR. Oh begitu, ya. Jadi sudah siap juga dengan satuan ini ya, Siba ini ya. Ya. Dari sekian yang disiagakan, skala prioritas yang paling utama apa yang harus dilakukan apabila terjadi peristiwa bencana begitu? Apakah dari pos-pos yang disiagakan tadi atau segera koordinasi ke organisasi samping begitu? Jadi untuk
berkaitan dengan apabila terjadi suatu kejadian yang KLB luar biasa, dari pihak-pihak terkait, baik itu Forkompinjam sudah menyediakan sesuatu lahan yang disediakan apabila terjadi kejadian itu. Ya. Kalau dari pengalaman yang terakhir dari Wonogiri, tahun berapa Pak untuk bencana yang ada di wilayah Wonogiri? Mungkin kalau tidak salah 2017 itu juga di Tirtomoyo, itu mengakibatkan banjir dan tanah longsor sehingga ada beberapa warga yang mengungsi, tetapi tidak ada korban jiwa. Berapa lama waktu itu untuk penanganannya itu? Ya, waktu itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya itu. Jadi untuk pengalaman itu nanti bisa untuk bekal menanggulangi potensi-potensi ke depan begitu ya Pak Broto ya. Ya. Pak Broto. Betul, ya. Boleh disampaikan juga terkait dengan aktivitas dari pihak kepolisian, apakah dari polsek-polsek juga dikerahkan juga untuk mewaspadai beberapa hal terkait bencana juga, COVID juga, dan hal-hal yang lain, apakah ada juga semacam patroli keliling atau bagaimana? Saya sampaikan jadi untuk semua polsek dan Polres itu semuanya melakukan kegiatan siaga, baik siaga bencana, siaga COVID dan sebagainya. Kemudian CB pelaksanaan tugasnya adalah patroli skala kecil maupun skala besar. Skala besar itu adalah gabungan TNI Polri dalam tingkat Polres. Skala kecil nanti juga dilaksanakan gabungan di polsek antara Koramil, Babinsa, Babin Kamtimas, dan Linmas kecamatan. Ya. Dan ini apakah sudah terbentuk atau mekanismenya sudah nanti otomatis jalan apabila ada event? Sudah terbentuk lama dan bahkan sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahannya terutama. Ya, baik. Ya, baik Pak Broto, sudah banyak informasi yang sudah disampaikan ke publik. Ada yang bisa disampaikan terkait dengan kendala. Apa yang dirasakan kendala dari pihak kepolisian untuk saat ini? Terkait dengan COVID terutama, ya. Saya menganalisa, mengevaluasi, masih ada beberapa masyarakat yang ego sektoral tinggi, jadi beranggapan bahwa COVID itu tidak ada. Oh begitu. Wah, itu masih ada, itu orang-orang demikian yang susah kami kendalikan, sehingga protokol kesehatan itu selalu dilanggar. Nah, takutnya ataupun dia baru sadar kalau sudah kena. Ya. Itu ya kendala yang dihadapi karena beda pemahaman begitu ya. Betul, Pak Broto, ya baik. Ya Pak Broto, boleh disampaikan sebagai penutup pada perjumpaan kali ini arahan dan juga petunjuk untuk masyarakat terkait dengan COVID yang masih belum usai, juga bencana yang akan berpotensi apabila nanti sewaktu-waktu terjadi. Silakan. Ya, kami menyampaikan himbauan kepada masyarakat Wonogiri khususnya bahwa COVID belum selesai, bahwa COVID masih menghantui kita, bahwa COVID masih merajalela di mana-mana. Tapi menghimbau, marilah masyarakat Wonogiri itu senantiasa patuhi segala macam program-program pemerintah dengan 3M dan 5M maupun 3T dan sebagainya. Pokoknya program-program pemerintah harus kita patuhi supaya tidak menjalar kemana-mana COVID itu. Ya. Kemudian yang kedua, kami sampaikan kepada warga Wonogiri, kami mohon sekali lagi, apabila akan melaksanakan kegiatan yang bersifat kerumunan massa, mohon dengan sangat untuk tidak melakukan, karena itu adalah rawan dari penularan COVID. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau kepada warga Wonogiri untuk senantiasa menjaga kesehatan kita dengan cara bagaimana meningkatkan imun tubuh kita. Yang tahu kesehatan kita adalah kita sendiri. Sehingga apabila warga Wonogiri merasakan sesuatu hal yang berkaitan dengan COVID, dengan kesehatan, tolong segera untuk melaporkan. Sehingga pencegahannya cepat. Sehingga antisipasinya cepat,
akhirnya pada endingnya adalah COVID tidak masuk pada diri warga itu. Kemudian untuk berkaitan dengan bencana, kita senantiasa melaksanakan kegiatan melestarikan lingkungan dan sebagainya, kemudian senantiasa ya mungkin kalau warga itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan, tolong sadarlah, jangan menebang tumbuh-tumbuhan yang mungkin itu adalah pelindung kita. Demikian. Ya. Baik, kami sampaikan terima kasih Pak Broto atas informasi dan juga penjelasannya. Tetap kami doakan semoga jajaran Polres Wonogiri tetap semangat dalam sehat menjalankan tugas sehingga nanti kita bisa menghadapinya bersama-sama dengan yang terbaik. Begitu Pak Broto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan TKP Tanya Kepada Polisi pada kesempatan siang kali ini. Tetap kami ingatkan kembali untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tommy Alfatoni pamit undur, kita jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.